Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kemarin saya baru saja menanggapi tentang bagaimana Bapak Irwan Prayitno menyuruh menghapus Injil berbahasa Minang. Jadi banyak sekali komen yang saya lihat, berbagai macam komen. Ada yang membela, ada yang pro dan kontra, dan itu biasa. Itu adalah sebuah perbedaan yang dapat juga memperkaya alam di Indonesia ini. Jadi kalau menurut pandangan saya seperti itu. Nah, jika pandangan lain lagi, itu saya hargai. Sebab Injil berbahasa Minang yang harus kita telaah adalah apa maksud dari Injil berbahasa Minang ini. Nah itu. Jadi itu yang saya beberkan. Sebab seperti ini. Jika seseorang membuat surat cinta kepada istrimu, apakah kita akan menjawab, perkuat saja kesetiaan istrimu? Surat cinta itu hanya semacam surat, hanya semacam bahasa. Jadi biarkan saja, setia istrimu saja yang kamu pelihara, tanpa harus menyuruh orang yang membuat surat cinta ini menarik kembali suratnya. Nah, itu menurut saya. Menurut pandangan lain lagi ya terserah. Seperti itu. Kalau saya sebagai pribadi, jika ada orang yang mengirim surat cinta kepada istri saya, padahal dia istri saya, dengan bahasa-bahasa yang indah, saya akan memarahi orang yang membuat surat cinta itu. Karena kita sudah punya kesepakatan, saya dan istri sudah mempunyai kesepakatan. Nah, Anda masuk, dan itu tidak boleh. Saya tidak akan berbicara kepada istri saya akan memperkuat kamu perkuat saja kesetiaan kamu. Kita harus menegur juga orang yang membuat surat cinta tadi. Oke, terlepas dari itu, kita akan membahas tentang banyak sekali keramat yang ada di Minangkabau. Nah, jadi saking banyaknya alam-alam yang indah, banyaknya keramat-keramat yang ada di Minangkabau menggelitik setiap manusia untuk menggali dan terus menggali apa yang ada di dalam ranah tersebut, sehingga mereka tahu apa yang mereka diami selama ini di ranah Minangkabau. Jadi begitu juga dengan sebuah bukit satu ini, yaitu Gunung Nago. Nah, Gunung Nago, bagaimana kisahnya, bagaimana asal-usul Gunung Nago ini, dan di sana bermakam seorang pendekar bernama Si Baco. Nah, demikian juga kisahnya, dan Si Baco ini bergelar Mardu Balang, dan dia seorang pendekar juga ulama besar di daerah Gunung Nago ini, tepatnya di daerah Pauh. Oke, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, jangan lupa di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Jika ingin mengomen, berkomenlah dengan baik dan bagus, karena kita memberikan kelebihan-kelebihan dari Minangkabau. Seperti itu. Ini dia tentang Gunung Nago dan Tampat Gunung Nago. Check it out. Tampat Gunung Nago merupakan sebuah bukit yang berada di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sebelum bernama Tampat Gunung Nago, tempat ini bernama Sianik. Sianik merupakan sejenis rumput atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bukit tersebut. Di sana terdapat sebuah kuburan manusia yang bernama Si Baco yang bergelar atau Bagala Maradu Balang, yaitu tahun 1866 Masehi. Ia merupakan tokoh masyarakat yang sangat terkenal pada saat itu. Ia dikenal orang sebagai orang Baga atau jagoan, orang Siak, orang yang tahu dan paham dengan agama. Sebenarnya Si Baco lahir dan berasal dari Nagaro Solo, Selayu, tetapi hidup dan berdomisili serta mencari nafkah di Padang, tepatnya di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Ketika ia meninggal, ia tidak dibawa ke Nagari Solok, Selayu, tetapi dikuburkan di peristirahatan terakhirnya di Bukit Gunung Nago. Di puncak Bukit Gunung Nago terdapat beberapa kuburan. Kuburan-kuburan ini pada awalnya dilindungi dengan bangunan berkubah. Terdapat 5 kuburan di bawah bangunan berkubah tersebut. Salah satunya kuburan seorang yang bernama Sinago. Sinago merupakan tokoh masyarakat dari Pasukuan Caniago.
Ia meninggal masih di zaman bergolak, di zaman perang sebelum komunis. Sinagog juga merupakan seorang ulama terkemuka di masanya dan merupakan salah seorang ulama yang taat dan kuat memegang tarekat. Demikian keterangan yang diberikan oleh Yulidar, Bunduk Kanduang Lambung Bukit. Namun dalam penyusuran ke lokasi tidak ditemukan bangunan lagi yang menaungi kuburan-kuburan tersebut. Sinago sebenarnya juga berasal dari negari Solok Selayo sama seperti Sibaco. Ia hijrah ke Padang dan tinggal serta berdomisili di Lambung Bukit Kecamatan Pauh, Kota Padang hingga akhir hayatnya. Setelah ia berpulang, ia dimakamkan di Bukit Gunung Nago. Selain kuburan yang dibangunkan kubah tersebut, terdapat juga beberapa kuburan lain yang usianya relatif muda. Pada waktu-waktu tertentu, berlangsung seremoni-seremoni ritual di tempat itu. Yang dijadikan sebagai pusat adalah kuburan Sinago, ulama besar pada zamannya. Di bawah naungan kubah itulah kebanyakan orang-orang pergi melakukan ritual-ritual khusus. Para pelaku ritual datang ke sana dengan membawa niat yang berbeda-beda. Jika mereka enggan datang melakukan ritual ke sana, mereka tidak pergi. Mereka merasa berhutang kepada dirinya sendiri. Demikian ditambahkan oleh Janewar Maradu Balang, Pandeka Pauh 5, Kota Padang. Itulah asal muasal kenapa tempat yang dijadikan sebagai pusat ritual bagi masyarakat Alai Kepalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang diberi nama dengan Bukit Gunung Nago. Oke Bre, jadi seperti itu. Banyak sekali yang harus kita gali dan terus kita gali, baik itu dari segi alamnya, dari segi keramatnya, pokoknya semuanya harus kita pelihara. Jadi balik lagi kepada Injil berbahasa Minang. Nah, jangankan Injil berbahasa Minang, kawin sesuku saja ada tegurannya, padahal suka sama suka dan tidak ada darah, karena itu ketentuan, tidak ada terpautan darah, tapi hanya satu suku. Di agama boleh, tapi karena itu ketentuan, maka ketentuan itu harus dijalankan. Seperti ini, jika kita dilarang berdagang di lampu merah dan kita memaksakan untuk berdagang, maka wajar saja para petugas akan menangkap kita dan menyuruh kita pergi atau malah menahan kita. Nah, itu sebuah ketentuan, padahal di agama membolehkan kok berdagang di mana saja. Seperti itu. Oke, seperti biasanya, tetap berpikir jernih, positif, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.